Dan kemudian seketika itu melakukan sebuah upaya untuk melerai atau menolong terjadi perkelahian sehingga yang bersangkutan meninggal, maka pasal 49 itu di dalam KUHP ya mengatakan bahwa orang yang melakukan hal tersebut tidak dapat untuk dituntut secara pidana. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saya dan Rumah Pancasila diminta untuk memberikan pendapat hukum tentang seseorang lelaki bernama Yos Ariansa yang dia divonis 8 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Jadi yang bersangkutan ini dituntut 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi divonis 8 tahun karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap istrinya beberapa kali. Pertanyaannya adalah apakah hal ini benar secara hukum? Nah, kronologis ceritanya itu adalah bahwa si Yos Ariansa ini suatu saat di rumah diceritain oleh istrinya bahwa dia telah diperkosa beberapa kali oleh seorang laki-laki. Maka kemudian Yos Ariansa ini mencari laki-laki tersebut, mencegatnya di jalan, memukulnya dengan kayu dan mereka berdua berkelahi. Kemudian terjadilah penusukan dan ketika laki-laki ini dibawa ke puskesmas, kemudian dia kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Maka diajukanlah yang bersangkutan ini sebagai tersangka pembunuhan, sekaligus dibawa ke muka sidang untuk didakwa dan dituntut, dan hasilnya adalah putusan 8 tahun. Di dalam ketentuan undang-undang, khususnya KUHP itu dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terhadap kesusilaan, salah satunya adalah ketika umpamanya istrinya diperkosa oleh orang, atau umpamanya ada seorang perempuan di jalan yang diperkosa oleh orang, atau kemudian ada perampokan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan harta benda ya. Tetapi dalam hal ini kita bicarakan mengenai kesusilaan. Dan kemudian seketika itu melakukan sebuah upaya untuk melerai atau menolong terjadi perkelahian sehingga yang bersangkutan meninggal, maka pasal 49 itu di dalam KUHP ya mengatakan bahwa orang yang melakukan hal tersebut tidak dapat untuk dituntut secara pidana ke muka persidangan. Tapi ini seketika ya, karena kegoncangan jiwa melihat adanya terjadi sebuah perbuatan kesusilaan, kemudian seketika itu jiwanya terguncang, melakukan upaya, dan kemudian upaya itu mengakibatkan orangnya meninggal dunia, maka dia terlindungi secara hukum. Tapi kalau dalam hal ini tidak. Dalam hal ini sudah berlaku beberapa saat. Manusia memiliki nalar untuk mampu berpikir berbeda dengan binatang, memiliki akal budi untuk mampu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan manusia mengetahui bahwa ketika terjadi sebuah perbuatan melawan hukum, kejahatan, maka jalan keluarnya adalah diselesaikan secara hukum. Maka yang harus dilakukan adalah Yos Ariansa ini melaporkan ke pihak kepolisian tentang kejadian tersebut untuk kemudian dilakukan pengusutan oleh pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk kemudian yang melakukan pemerkosaan ini dapat dipidana. Tetapi mungkin karena emosi dan lain sebagainya, kemudian yang bersangkutan justru menghadang dan kemudian terjadi perkelahian yang menyebabkan sebuah kematian. Betul, saya dari Rumah Pancasila berpendapat sebagaimana dikatakan oleh salah satu netizen ya ini, Riks, apa ini bacanya agak susah ini. Aku sebut tampan dan pemberani, kalaupun aku jadi posisinya ada kemungkinan melakukan hal yang sama. Harga diri, harga mati. Betul, harga diri, harga mati, tapi jangan sampai kemudian Anda masuk penjara gitu. Karena Anda memiliki akal budi, tahu penyelesaian yang terbaiknya seperti apa, Mas. Jadi penyelesaian yang terbaik adalah
melalui hukum sehingga Anda sendiri juga tidak harus menjalani hukuman di dalam penjara untuk dilakukan pembinaan sehingga mentalnya menjadi baik gitu, emosinya menjadi turun dan mempercayakan kepada hukum untuk menyelesaikan. Bayangkan kalau kita semua turun di jalan untuk menyelesaikan permasalahan kita melalui hukum rimba. Yang terjadi adalah kekacauan. Siapa yang paling kuat, maka dia yang menjadi raja, menjadi orang yang berkuasa. Ini tidak boleh terjadi di rumah Indonesia. Maka yang seharusnya adalah benarnya dilaporkan. Kemudian ada juga yang menyatakan ya, ini di indoson.id, bahwa perkara ini harusnya yang diterapkan itu adalah mengenai penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia atau mati. Saya sepakat, seharusnya yang diterapkan itu. Tetapi memang ketika jaksa penuntut umum tidak mengajukan dakwaan ya, tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, ini dapat dikategorikan juga pembunuhan berdasarkan keterangan-keterangan dan alat-alat bukti yang didapatkan oleh penyidik dan kemudian ketika diungkapkan jaksa, hakim percaya. Jadi dari awal itu sudah ada keinginan umpamanya dengan cara membawa pisau, membawa kayu dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dikategorikan juga sebagai perkara pembunuhan yang diatur dalam pasal 338. Jadi actus reusnya itu yang tahu hanya mereka yang menjalani proses persidangan. Karena di sana nanti dari keterangan-keterangan saksi, alat-alat bukti dan barang bukti akan mampu membuat hakim juga melalui bukti petunjuk, salah satu alat bukti di pasal 184 itu dipakai untuk kemudian memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan terhadap sahabat Rumah Pancasila yang meminta kami untuk menganalisa, perkara ini sudah tepat, sudah benar, sudah pas secara hukum, tetapi alangkah baiknya apabila hukumannya tidak selama itu. Karena apa? Pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga ketika dituntut jaksa 12 tahun, hakim secara baik memberikan vonis 8 tahun. 8 tahun itu nanti ketika dijalani, jalaninya tidak 8 tahun ya. Jalaninya mungkin sekitar 4 tahun apabila yang bersangkutan ini sudah berkelakuan baik, kelihatan perubahan-perubahan ketika menjalaninya, maka 4 tahun itu yang bersangkutan ini sudah bisa keluar dari lembaga permasyarakatan karena dianggap pembinaan sudah berhasil, dia mampu untuk melakukan kerja kembali, menjadi manusia yang baik, maka paling 4 tahun menjalani hukuman, dia sudah bisa untuk keluar dan berbuat kebaikan lagi di rumah Indonesia. Itu dari Rumah Pancasila, semoga bermanfaat. Beri komentar ya, tambahan-tambahan dari hal-hal yang kurang bagi saya, bagi teman-teman yang juga berkiprah di bidang hukum, sehingga seluruh sahabat Rumah Pancasila yang mengikuti video ini, mendengarkan yang kami sampaikan, ada kekurangannya, bisa ditambahi oleh Anda semua sehingga kita semua menjadi cerdas di dalam penegakan hukum di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa subscribe Rumah Pancasila dan terus nonton video-video kami.